anak, sehingga kemudian ada tradisi di kita kalau belum punya anak ngambil anak, jangan ngambil istri, iya kan? Ngambil anak katanya untuk memancing anak, dan itu perspektifnya, epistemologinya Nabi Ibrahim. Ngambil anak untuk mancing, untuk apa? Untuk menyiapkan diri punya anak, sehingga ketika siap Tuhan pasti kasih kita anak. Ini cosplay jadi orang tua tuh, cosplay dulu jadi orang tua sampai Gusti Allah nganggep, wah asli bisa jadi orang tua ini, saya kasih anak. Banyak itu terjadi dan itu fakta. Bahkan kalau secara spiritual, walaupun agak klise ya, ngomongin tentang anak dari orang yang 7 tahun belum punya anak ya. Tapi nggak apa-apa ya, ngomongin tentang kematian belum pernah mati loh, nggak apa-apa. Jadi ada secara spiritual dalam tradisi tasawuf itu bahkan ada bicara dengan calon anak kita di alam roh. Jadi kemudian secara psikologis itu disebut sebagai kayak sugesti gitu, berbicara dengan anak kita. Dan itu ada di surat Ali Imran tentang bagaimana kita bicara dengan janin di dalam tubuh perempuan ketika sudah ada anak walaupun 1 bulan. Itu salah satu hak dia adalah mendapatkan kata-kata yang baik dari orang tuanya. Yang kalau tidak melakukan itu maka orang tua disebut sebagai orang tua durhaka. Haknya itu adalah diajak bicara, didoakan, diomongin hal-hal yang positif. Karena itu orang kalau hamil dalam tradisi kita itu gak boleh ngomong yang sembarangan, karena itu sugesti kepada si anak. Kemudian dibaratkan didengerin Beethoven, iya kan, Mozart dan lain sebagainya, kita didengerin Al-Quran gitu ya. Kalau hamil ibunya joget-joget TikTok, iya, Veronica, iya, anaknya dikasih MBG gak bantu sih, gak kebantu. Anaknya dikasih MBG tetap karena otaknya gak bergizi sudah dari dalam. Jadi karena itu kurban itu kemudian mengajarkan kepada kita untuk kemudian tidak pernah merasa memiliki sesuatu, apalagi kepemilikan itu membuat kita meletakkan sesuatu yang kita miliki melebihi Allah dan Rasulnya. Karena itu banyak kan yang terjadi, orang pengen punya anak lama, nggak punya anak, pas sudah dia berserah malah dikasih anak. Lama nggak punya anak, 12 tahun, ya sudahlah, terserah Allah, malah dikasih anak. Karena kenapa? Di sanalah ikhlas. Di sanalah hilangnya rasa kepemilikan terhadap anak itu sendiri. Begitu kita tidak lagi memiliki rasa memiliki kepada anak itu, maka Tuhan berikan agar anak itu tidak merasa kita miliki. Karena kepemilikan terhadap anak itu berbahaya. Anda merasa memiliki anak Anda itu kan berbahaya. Berapa banyak itu anak-anak yang tidak tumbuh dengan baik dengan kesalahan parenting karena perspektif orang tuanya anaknya milik dia. Sehingga kemudian seringkali anak jadi investasi. Anda merasa ngasih makan anak Anda itu investasi, nanti balikin loh kepada saya, Anda kerja loh, Anda asuh loh saya ketika tua. Enggak, padahal enggak. Itu bukan kewajiban yang mendasar. Atau yang kedua sebagai ekspektasi. Bapaknya pengen jadi PNS, gagal, anaknya dipaksa jadi PNS. Bapaknya pengen masuk UI, gagal, anaknya dipaksa masuk UI gitu. Sehingga kemudian anak itu menjadi milik dia. Maka kurban itu mengajarkan bahwa anakmu bukan milikmu, dia milik Tuhanmu. Sebagai amanat kepadamu yang tidak bisa kau perlakukan seenaknya, tapi sesuai dengan Tuhanmu. Karena itu treatment dia sesuai dengan Tuhanmu, bukan treatment yang tidak berdasar parentingnya. Seharusnya parenting ketuhanan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita untuk mengasuh anak kita. Makanya Nabi Ibrahim kemudian setelah lama tidak memiliki anak baru dikasih anak. Begitu dikasih anak diuji lagi. Karena kenapa? Karena begitu dapat anak bisa jadi kita tidak konsisten dengan janji kita. Muncul rasa kepemilikan terhadap anak itu sendiri, sehingga kemudian memiliki cinta kepada anak hingga melebihi cinta kita kepada Tuhan kita, bahkan kepada Nabi kita juga. Maka kemudian kata Allah, sembelih wahai Ibrahim anak itu. Jangan kamu memiliki rasa apalagi mencintai anak itu melebihi aku dan Rasulku.
sembelih anak itu. Inilah kemudian sebagaimana yang saya janjikan di awal, apa yang disampaikan dari tadabburnya Cak Nun terhadap ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat itu berbunyi, jangan tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi Muhammad. Kemudian tadabbur Cak Nun mengatakan ini bukan hanya tentang suara yang sifatnya fisik, tapi suara yang sifatnya lebih tinggi dari apapun. Artinya, jangan kamu menempatkan segala sesuatu melebihi Nabi, apalagi Allah. Kamu boleh ngefans Cristiano Ronaldo, ngefans Messi, tapi harus lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Kamu boleh tahu tanggal lahirnya Drogba, tapi jangan sampai Anda lupa tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Anda boleh ke Jepang, Anda ke Korea Utara, terserahlah. Tapi jangan sampai Anda tidak pernah ke Mekah, ke Madinah. Anda sudah nabung dan sudah sampai ke Jepang, Anda gak pernah ke Mekah, ke Madinah. Itu berarti Anda kan meletakkan Mekah dan Madinah di bawahnya Jepang. Gusti Allah tersinggung. Iya gak? Gusti Allah tersinggung. Anda ini gak umroh malah ke Jepang. Anda gak umroh malah ke Eropa, ke Amerika, pasti Gusti Allah tersinggung. Kok bisa loh Anda gak datang ke rumah saya malah ke rumahnya Cristiano Ronaldo? Apalagi kalau Anda sudah sampai ke Arab Saudi, gak ke Mekah, ke Madinah, malah nonton Al-Nasr. Gak umroh, tapi Anda pergi ke rumahnya Ronaldo, gak pergi ke rumahnya Allah. Tolol itu. Dan karena memang ada tuh, saya pernah ketemu satu orang itu pernah ke Arab Saudi, gak ke Mekah, ke Madinah, tapi nonton Al-Nasr. Kata saya, astagfirullah, kamu gak umroh gitu, kata saya. Kamu cuma nonton Ronaldo ke sana. Iya, Bib. Otak kamu di mana, kata saya. Terus kata dia, saya Kristen. Sumpah, ternyata orang ini Kristen. Itu di salah satu podcast, tapi bukan sedang podcast, itu sebelum podcast saya ngobrol. Ternyata orang itu Kristen. Jadi dia pernah nonton Al-Nasr tapi gak pernah ke Mekah, ke Madinah. Jadi kemudian itu ngajak kepada kita kurban bahwa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Anda silahkan ngefans kepada sesuatu, tapi jangan sampai kengefanan Anda kepada sesuatu melebihi kengefanan Anda kepada Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Mereka harus berada di atasnya. Dan pada akhirnya maka kepemilikan itu tidak hanya anak. Memang ujian terbesar itu adalah anak. Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Sebagian Nabi itu diuji dengan relasi anak dan orang tua. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan lain sebagainya. Maka orang yang diuji belum punya anak, anaknya nakal, anaknya disabilitas, anaknya memiliki masalah mental dan lain sebagainya, maka itu ujian para nabi dan para rasul. Berbanggalah Anda mendapatkan ujian itu. Karena dunia ini memang tidak pernah ideal, bahkan kepada manusia yang paling ideal sekalipun, yaitu Nabi Muhammad. Dunia ini penjaranya Nabi Adam. Kalau Anda berharap happy-happy di penjara, Anda jadi koruptor. Gak ada orang senang di penjara kecuali Anda koruptor tuh. Anda kalau koruptor baru penjaranya bisa dibangun. Kalau bukan koruptor, ini penjaranya Nabi Adam. Jadi Anda berharap terlalu bahagia hidup itu sejak awal sudah aneh. Kata Nabi Adam, ini gimana sih, itu penjara saya. Anda berharap bahagia, aneh Anda. Karena itu, padahal Anda semua cucunya loh. Cucunya Nabi Adam. Nah, karena itu, maka kemudian kepemilikan itu bukan hanya anak, walaupun anak salah satu yang terbesar karena ujiannya para nabi dan para rasul, tapi kepemilikan itu semua. Karena itu pertanyaannya Ali Syariati, pertanyaan yang memukau bagi saya. Pertanyaan yang sangat mentadabburi makna dari kurban itu sendiri. Kata Syariati, salah seorang filosof dari Persia, siapa Ismail kamu? Maka setiap kita harus mencari tanda. Dengan langgam kita membaca untuk mengetahui tanda siapa Ismailmu. Ibrahim bertemu dengan Ismail, yaitu anaknya.
Ismail adalah segala sesuatu yang sangat kamu cintai, yang bisa berpotensi membuat kecintaanmu kepada dia buta hingga kamu lupa cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan lalai terhadap Allah dan Rasulnya. Maka setiap orang pasti memiliki Ismail, sehingga dengan langgam yang baik, bacalah diri kita, carilah tandanya di mana Ismail kita. Ismail itu bisa jabatan, Ismail itu bisa DNA. Oh, saya Habib, saya keturunan Nabi Muhammad. Bisa jadi itu Ismail. Bisa jadi kan perasaan saya Habib melebihi perasaan saya hambanya Allah dan saya umatnya Nabi Muhammad. Ismail itu bisa jabatan, bisa harta, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, bisa segala apapun bisa menjadi Ismail bagi kita. Intinya Ismail adalah segala sesuatu yang bisa melupakan kita kepada Allah. Kalau Anda lupa sholat karena main Free Fire, berarti Free Fire itu Ismail Anda tuh. Iya kan? Kalau Anda lupa umroh, lupa haji karena pengen ke Jepang, berarti Jepang itu Ismail kita. Kalau Anda lupa ini, lupa itu karena sesuatu tertentu, maka sesuatu tertentu itu adalah Ismail kita. Maka apa yang harus dilakukan? Sembelih. Jangan biarkan dia menguasai kita, tapi kuasai dia. Jangan mau jadi korban, jadilah kurban. Sembelih iya, jangan sampai ia yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan dia, sehingga itu amanat dari Allah betul-betul akan membuat kita bersyukur karena betul-betul membahagiakan kita dan mendekatkan kita qoroba kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai sejak punya anak justru semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, sejak menikah semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, sejak gak di pesantren semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, sejak ini sejak itu semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Berarti kita korban, bukan kurban, bukan semakin dekat malah semakin jauh. Karena itu tugas kita malam hari ini adalah merefleksikan apa Ismail kita untuk segera kita sembelih. Dan Ismail kita bisa jadi adalah hewan kurban yang kita kurbankan karena merasa bangga dengan sapinya, merasa besar. Wah, sapinya besar, saya hebat kan, di videoin sapi saya besar nih. Iya kan, dijadikan vlog gitu. Wah, sapi saya besar nih, kambing saya besar. Padahal itu ya gak usah bawa agama, udah kelihatan tololnya. Anda kalau ngerti dunia sapi, ngerti dunia kambing, semakin besar, semakin tua sapi dan kambing itu semakin gak enak dagingnya. Makanya kambing dan sapi itu semakin besar, semakin tua, semakin murah. Karena memang secara rasional aja itu udah gak rasional. Gede-gedean sapi itu udah aneh. Kan itu kalau menurut saya itu orang-orang itu ketika mau flexing hewan kurbannya itu bukan besarnya, semakin kecil harusnya. Wah, lihat nih sapi saya kecil nih. Seharusnya begitu. Iya, karena semakin kecil semakin mahal, semakin enak gitu. Seharusnya. Jadi itu dari dasar aja udah salah itu. Sombongnya apa kurang kreatif sombong. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.